minna konnichiwa, Riri desu. Di video kali ini Riri mau cerita, mau sharing tentang pengalaman pas lagi shift malam. Terus Ryo-sasangnya ada yang meninggal. Jadi singkat ceritanya, ada salah satu Ryo-sasang atau lansianya yang dia tuh sebenarnya ngidap penyakit kanker, dan ya emang udah umur juga sih, udah 90 tahun lebih. Jadi kayak keluarganya nggak ngambil keputusan untuk kemo, untuk pengobatan dan lain-lain. Jadi kayak yang dibiarin sono mama aja gitu, dan tinggal atau jadi pengguna di Shisetsu tempat aku kerja. Nah kan karena dia punya penyakit, ya namanya juga kanker ya, kalau misalnya nggak diobatin kan makin parah gitu. Dan ya lama-kelamaan kondisi tubuhnya terus turun. Kejadiannya tuh bener-bener baru tadi malam, dan pas sore aku datang ke tempat kerja tuh kayak udah langsung perawat tuh bilang kalau misalnya nanti malam ya ichatta gitu kan, kayak nggak ada, nanti stepnya gini. Dan memang pas aku lihat kondisinya tuh emang udah, kalau misalnya di tepok-tepok dipanggil namanya pun kayak hangno-nya, kayak reaksinya udah bukan nggak ada juga sih waktu pas itu tuh, jadi masih kayak cuman gitu doang. Tapi kalau misalnya dicubit ininya, atau di dadanya dicubit, masih ada kayak tangannya ngangkat, kayak matanya masih gitu, kayak ngerasain sakit gitu, jadi masih ada reaksinya. Dan itu pas sore. Nah jadi sepanjang malam tuh sekitar sejam sekali, sebenarnya nggak sampai sejam sekali sih, kayak kurang dari sejam sekali mungkin, kayak lihat, ngintip ke kamarnya masih nafas atau enggak gitu kan. Masih nafas gitu, karena aku semalam tuh shiftnya berdua sama senpaiku, jadi kayak gantian lihat gitu. Malam-malam tuh kan istirahat tuh gantian tuh. Pas aku lagi istirahat pertama tuh yang dari jam 11 sampai jam 2 itu nggak kenapa-napa, karena masih oke dilihat sama senpai tuh. Nah pas giliran aku lagi jaga tuh, di antara jam 2 sampai jam 5 tuh, pas lagi jaga sendiri, pas aku habis pokoknya udah dilihat juga sih masih hidup gitu. Masih hidup, maksudnya masih nafas gitu kan. Kebetulan juga ada lansia lain yang mau ke toilet. Nah, aku habis anter lansia itu ke toilet, bukan balikin lagi ya, kayak ya udah ke kamar lagi, udah tidur lagi, aku balik lagi ke kamar yang lansia yang kena kanker itu. Pas dilihat tuh kayak nafasnya tuh udah, jadi kayak udah set hilang udah kayak gitu. Sampai aku liatin gitu kan, ada 1 menit mungkin lebih yang aku liatin, oh masih nafas. Aku takutnya kayak yang pas set hilang kayak gitu kan. Dan waktu itu masih nafas, dan ada Ryo-sasang yang lain lagi yang mau ke toilet lagi, aku anterin lagi. Nah pas udah selesai si lansia yang lain itu ke toilet, udah ke kamar lagi tuh, balik lagi, aku nengok lagi kan ke yang pasien yang kena kanker itu. Pas aku lihat gini, lah nafasnya berhenti. Langsung aku samperin, aku panggil namanya, udah nggak ada reaksi, hangno nash gitu kan, kayak. Terus aku cubit badannya, hangno nash. Aku pegang tangannya, masih anget. Nah itu yang bikin bimionya tuh di situ, kayak wah masih anget, ini udah meninggal apa gimana nih gitu kan, apa cuman salah lihat gitu kan. Pas aku lihat lagi, akhirnya aku panggil senpai, aku bangunin senpai aku, kayaknya udah, soalnya hangno nash kalau gitu kan, kayak ikinash. Oke. Pas kita lihat, kita ukur punya denyut nadinya, nggak ada reaksi dari si mesinnya juga. Oke. Udah nggak ada. Sudah gitu, sesuai perjanjian ada namanya tuh mitori kaigo, jadi kayak semacam surat perjanjian gitu antara pihak Shisetsu sama pihak keluarga, kayak orang ini kalau meninggal di sini mau gimana gitu kan. Dan biasanya itu yang ngadain perjanjian kayak gitu kayak yang ya udah parah kayak gitu kan, kayak yang ya udah bisa diprediksi lah nggak akan lama lagi gitu. Jadi ada mitori itu, dan sesuai dengan mitori, jadi keputusannya tuh kalau misalnya memang sampai ditemukan udah nggak ada reaksi, udah nggak ada nafas, jadi keputusannya tuh panggil dokter, biar dokter yang mutusin udah meninggal atau belumnya. Nanti baru selanjutnya biar keluarga yang urus. Jadi nggak panggil ambulans. Dan waktu itu
karena kejadiannya itu jam 3 malam, jadi pas telepon dokter tuh ya dokternya nggak ngangkat gitu kan, maksudnya ya mungkin udah tidur ya, dokter juga manusia gitu kan. Sempet bingung kayak ini gimana ya, udah kita telepon Sacho deh, telepon paling top man dulu gitu kan. Ditelepon terus kata putusan Sacho, kita bilang kan udah telepon dokternya berkali-kali tapi nggak diangkat gitu kan. Oh ya udah langsung aja telepon keluarganya, tapi sampein bahwa udah telepon berkali-kali ke dokternya nggak diangkat, tapi kondisinya kayak gini dijelasin gitu kan. Akhirnya dijelasin, keluarga datang, Sacho datang, sempet ya lihat dulu juga gitu kan mereka. Dan pas udah jam 5 pagi nyoba lagi telepon dokternya, nah baru diangkat gitu kan. Pas jam 5:30 baru dokternya datang, dinyatakan meninggal. Nah yang jadi pengalaman banget buat aku tuh kayak di Indonesia pun aku belum pernah mandiin mayat. Kayak jangan kan mandiin mayat, lihat orang meninggal depan mata aja jarang banget. Bahkan ya kayak depan mata meninggal gitu kan, aku yang mastiin gitu, yang pertama kali nemu itu bisa dibilang belum pernah juga kan. Kaget kayak gitu. Dan yang jadi pelajaran banget tuh semalam tuh mau mandiin mayat. Sebenarnya beda sih kayak mandiin mayat di Indonesia sama di sini ternyata gitu. Kalau di sini tuh cuma dilap-lap gitu doang. Jadi kayak lapan pertama tuh dikasih ke keluarganya, lap muka gitu kan. Terus lapan kedua masih dikasih ke keluarga lagi kayak ngelap tangan. Dan udah sisanya kita yang lakuin. Dan kayak barang-barang perlengkapannya tuh ya kayak gini. Ada namanya Anzero Setto. Kayak gini. Jadi ada set, isinya tuh ada kapas, terus kayak penutup wajah gitu kalau udah selesai dimandiin, kayak mukanya ditutup. Terus ada kayak semacam sumpit gitu sebenarnya di dalamnya tuh kayak buat masukin si kapasnya ke anusnya, karena cairan di dalam tubuhnya tuh kan pas bersihin tuh kayak ditekan gitu kan biar keluar. Dan itu sedep banget, wangi ya, aromanya tuh sedep banget lah pokoknya gitu kan. Nah, itu dikeluarin sampai agak bersih. Dan susah juga sih ya bersihnya karena dia kan kena kankernya di rahim gitu, jadi kayak ya keluar terus gitu. Akhirnya disumpel gitu sama kapasnya, ditutup gitu. Dan itu yang ngelakuin sebenarnya nggak aku sih, Sacho yang ngelakuin, cuma aku ngeliat aja gitu kan, dikasih tahu nanti kalau misalnya ada kejadian lagi ya mungkin kamu selanjutnya gitu yang ngelakuin ini. Cuma dilap gitu doang. Kayak kapasnya tuh kalau di kita kan kapasnya tuh nonjol gitu kan ya kelihatan. Kalau di sana tuh kayak di sana, di sini tuh kayak bener-bener dimasukin gitu sampai gak kelihatan gitu loh. Terus kalau misalnya di bagian mata, kalau mata yang ngebelalak gitu, kapasnya dikasih sedikit di bagian matanya, terus ditutup gitu. Ditutup gitu, jadi emang nutup sih. Dan kebetulan ya lansia yang semalam tuh yang meninggal tuh matanya ya merem, dan mulutnya juga nggak celangap kayak yang ya biasa aja gitu, biasa aja. Nah, itu benar-benar jadi pengalaman banget sih. Mungkin kalau misalnya kalian yang di tempat kerjanya si Setsunya kayak bentuknya rumah sakit, ya ini udah bukan hal yang aneh gitu ya, kayak nemuin orang meninggal gitu kan, kayak si pasiennya meninggal gitu, baru juga kita datang pagi-pagi udah meninggal lagi gitu kan. Mungkin itu nggak aneh, tapi kalau buat diri pribadi di si Setsu yang sistemnya short stay gini, yang kalau sakit dikit aja langsung dibawa ke rumah sakit, terus sekarang meninggal di Shisetsu kayak jarang banget gitu. Memang pertama kali juga ya. Wah, pengalaman deh kayak gitu. Dan nggak pakai kain kafan guys, jadi kayak tidurnya pakai piyama aja gitu. Nanti mungkin di tempat lain didandanin atau gimana kan nggak tahu juga sih. Barangkali ada teman-teman lain yang punya pengalaman yang sama atau ada pengalaman lebih lagi, bisa cerita di kolom komentar. Atau mungkin ada yang mau nambahin proses-proses pembersihan jenazah di Jepang kayak gimana, ada yang, kalau misalnya ada yang tahu silahkan komentar di bawah. Gitu aja sharing dari kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga klik tombol subscribe-nya. Doga gorang itadaki arigatou gozaimashita. Mata jikai. Sayonara.